Assalamualaikum. Iya, selamat masuk. Iya, selamat masuk. Ayo duduk dulu. Halo, ini dengan Aulia ya? Iya Bu, benar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Habis dari mana? Tadi ada MK? Iya Bu, tadi habis ada pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana pelajarannya? Apakah sulit atau mudah untuk dipahami? Alhamdulillah pelajarannya mudah dimengerti. Alhamdulillah, baguslah kalau gitu. Oh iya, ini silahkan diminum dulu ya. Terima kasih Bu. Iya. Tadi sebelum kesini sudah sarapan? Sudah Bu. Ya sudah. Oke, jadi Aulia ada keperluan apa ingin menemui Ibu? Jadi saya tuh mau sedikit cerita. Saya juga agak kebingungan gitu Bu. Jadi saya ingin bercerita aja gitu. Oke, baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini terkait apa yang mau Aulia ceritakan, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana kontrak dalam selama sesi konseling ini. Jadi yang pertama, di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Aulia ceritakan, yang Aulia berikan kepada Ibu itu akan terjamin kerahasiaannya. Jadi hanya Ibu dan Aulia yang tahu. Jadi Aulia juga tidak perlu sungkan untuk terbuka kepada Ibu dan menceritakan keluh kesah yang Aulia alami. Terus selanjutnya itu adalah selama sesi konseling, konseling ini akan berjalan kurang lebih 15-30 menit. Jadi ketika dalam waktu 30 menit terus sesi pembahasannya juga belum selesai, maka akan dilanjutkan dengan sesi kedua seperti itu. Apa Aulia paham? Baik Bu, saya paham. Oke, jadi mungkin kita bisa lanjut. Apa permasalahan yang Aulia ingin ceritakan? Jadi gini Bu, saya itu suka menunda pekerjaan rumah ataupun PR-PR yang dikasih oleh guru. Dan selain itu juga saya itu juga agak bingung bagaimana mengatur waktu saya Bu. Oke, jadi permasalahan Aulia ini terkait bagaimana manajemen waktu yang kurang baik ya. Iya. Oke. Sebelumnya hal apa yang membuat Aulia itu lebih sering untuk menunda pekerjaan? Jadi saya itu setelah pulang dari sekolah saya harus membantu ibu saya di pasar. Dan setelah itu juga balik dari pasar saya harus membereskan rumah. Nah jadi PR-PR yang dikasih oleh guru-guru itu suka bertumpuk. Nah itu yang membuat saya kewalahan untuk mengerjakannya. Oke. Kalau Ibu boleh tahu kira-kira ibunya Aulia itu berjualan di pasar dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk ibu saya sendiri bekerjanya itu dari jam 6 sampai jam 3. Setelah itu dilanjut oleh saya pulang dari sekolah jam 3 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 6. Terus dilanjutkan beberes lagi itu di jam? Setelah balik dari pasar itu Bu. Setelah balik dari pasar langsung beberes rumah seperti itu. Kira-kira kalau misalkan sehabis Aulia pulang sekolah, apakah mampir ke rumah dulu untuk istirahat sebentar atau mungkin makan siang atau mungkin langsung pergi ke pasar? Kalau itu biasanya saya ganti baju dulu setelah makan siang, habis itu baru saya pergi ke pasar. Oke. Biasa kalau misalkan Aulia beberes rumah itu bisa memakan waktu kira-kira sampai berapa menit atau mungkin bisa sampai 1 jam? Jangka waktunya estimasi dalam beberes rumah itu kira-kira ada berapa menit? Kurang lebih kalau nggak banyak yang bekerja sejaman, tapi kalau banyak bisa lebih dari 1 jam. Oke, bisa lebih dari 1 jam. Mungkin kalau kita patokkan, Aul ini kan pulang dari pasarnya jam 6, mungkin langsung beberes. Mungkin kalau ketika dilanjut beberes rumah, mungkin bisa selesai di jam 7-an kali ya, 7 atau setengah 8. Iya Bu. Nah, setelah beberes rumah, waktu luang yang Aulia gunakan itu, Aulia gunakan untuk apa? Saya kan setelah itu
saya rasa capek ya Bu ya. Jadi saya memilih untuk istirahat karena keesokan harinya saya juga harus melakukan kegiatan yang sama lagi. Oke, jadi Aulia menggunakan waktu itu untuk istirahat. Jadi habis beberes sudah pure istirahat. Iya. Selain istirahat, biasa Aulia ngapain lagi? Apakah main gadget atau mungkin hal apa lagi? Apakah hanya pure istirahat? Main HP Bu, jadi bareng-bareng gitu belajar sambil main HP. Biasa jam tidurnya Aulia itu di jam berapa kalau malam? Kalau nggak terlalu capek-capek banget, jam 11, 10 sudah tidur. Oke. Kalau capek banget tuh jam 9 lewat lah Bu baru tidur. Oke, mungkin kalau kita lihat estimasi waktunya dari Aulia mungkin beberes rumah, terus kayak sampai selesainya itu mungkin Aulia bisa punya waktu sekitar 1 jam atau 2 jaman. Iya. Waktu luang lah sebelum Aulia tidur gitu. Kenapa tidak Aulia pergunakan untuk mengerjakan tugas sekolahnya Aulia? Kan saya rasanya capek ya Bu ya, baru kalau dikerjakan subuh juga tuh takutnya ngebut sama waktu tuh Bu. Baik, oke. Baik, Ibu sangat mengerti bagaimana posisinya Aulia. Ibu juga sangat tahu bagaimana aktivitas yang Aulia lakukan dari pagi ketemu sore, dan Aulia pun hanya punya waktu istirahat itu memang hanya di malam hari ketika selesai beberes. Jadi Ibu sangat memahami bagaimana Aulia mungkin juga sangat perlu dengan istirahat, apalagi aktivitas yang Aulia lakukan itu kan selalu berulang ya dari hari ke hari, jadi pastinya juga sangat capek lah gitu. Akan tetapi kalau Ibu boleh tahu, kira-kira kalau di sekolah ada jam kos gitu, biasa Aulia pergunakan untuk apa? Biasanya kalau di sekolah itu kan ada jam kosong tuh saya lagi bermain sama teman-teman Bu, cerita-cerita kayak gitu. Berarti hubungan pertemanannya Aul ini juga sangat baik ya, maksudnya Aul juga mempunyai banyak teman yang bisa Aul ajak bermain gitu. Kenapa Anda Aul pergunakan waktu jam kos itu juga untuk belajar atau mengerjakan tugas? Jadi kan kalau misalkan Aul bisa untuk menggunakan jam kos itu kan di waktu malamnya hari Aul tuh Aul juga bisa banyak mendapat waktu untuk istirahat seperti itu. Saya rasa kalau sebenarnya dari teman-teman itu juga ada ngajak mengerjakan tugas bersama, tapi kadang saya yang memilih untuk buat lebih mending bercerita sama teman-teman yang lain tuh Bu, karena kan jarang juga ketemu sama orang, paling ketemu tuh cuma di sekolah, jadi saya manfaatkan untuk bisa bercerita gitu. Jadi sama teman-teman yang lain tuh yang ngajak kerja tugas tuh saya nggak pergi. Tapi Aul pernah diajak untuk mengerjakan tugas oleh teman-teman? Sering Bu, tapi sayangnya yang menolak. Menolak karena itu ya, Aul mungkin rasa kayak lebih bagus untuk digunakan untuk bermain aja, karena apalagi waktu dengan teman-teman juga cukup terbatas ya gitu kan. Oke, baik. Di sini Ibu sudah sangat mengerti ya akan permasalahannya Aul, kenapa bisa manajemen waktunya Aul juga kurang gitu loh, karena memang aktivitas dari pagi ketemu sore itu juga memang cukup padat ya, dan Aul baru bisa punya aktivitas luar itu ya di malam hari, yang dimana Aul pergunakan untuk istirahat. Nah, tapi apa yang menjadi keluh kesahnya Aul sekarang? Karena menumpuk-numpukan tugas. iya betul. Di sini Aul menumpuk-numpukan tugas. Jadi harapannya ketika Aul mungkin bisa bercerita ke Ibu, adalah mungkin hal yang bisa membantu gitu ya, untuk bisa mengatasi permasalahannya Aul. Tapi kembali lagi, ini juga semua keputusan nanti ada di Aul sendiri gitu loh. Bagaimana nanti Aul bisa mengambil keputusan yang Aul rasa juga bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahannya Aul. Nah, jadi kenapa juga Ibu tadi sempat menanyakan soal waktu malamnya Aul, itu selesai beberes estimasi waktunya 1-2 jam, terus ada jam kos juga. Nah, karena memang melihat aktivitasnya Aul yang padat dari pagi ketemu sore, waktu itu tuh bisa tuh kita gunakan untuk
Aul mengerjakan tugas gitu loh. Ya ibu juga sangat mengerti bagaimana mungkin posisinya Aul yang mungkin sangat capek, kurangnya waktu istirahat, tapi ya jangan lupakan tanggung jawabnya Aul juga sebagai seorang siswa, seorang pelajar yang dimana harus mengerjakan tugas-tugasnya. Karena ketika Aul membiasakan diri untuk menumpuk-numpuk tugas, yang ada waktu dalam mengerjakan tugasnya itu jauh lebih banyak loh dibutuhkannya, dan waktu istirahatnya Aul pasti akan berkurang seperti itu. Jadi maksudnya ibu, mungkin Aul bisa untuk menyempatkan mengerjakan tugas Aul walaupun cuma hanya setengah jam, 1 jam di malam hari, dan sisanya Aul gunakan untuk istirahat. Atau mungkin ketika teman-teman Aul seperti yang tadi Aul bilang mengajak Aul untuk pergi belajar di jam kos, Aul juga bisa memanfaatkan itu. Jadi di malam harinya Aul bisa puas gitu untuk beristirahat karena sudah mengerjakan tugas-tugas. Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara yang efektif, tapi tergantung lagi bagaimana Aul gitu loh, bagaimana Aul dia juga bisa untuk apa ya namanya, untuk bisa mengelola lah, mengatur waktunya dengan baik gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan Aulia beristirahat di malam hari itu kan sudah main gadget tuh. Nah, kira-kira ada nggak timbul kayak perasaan mungkin udah malas mau ngapa-ngapain karena sudah main gadget atau gimana? Ada sih Bu, kayak bosan gitu terkadang. Tapi kalau bosan itu ya saya pergi tidur kan Bu. Meskipun saya tahu besok tuh ada tugas yang harus dikumpulkan. Tapi kan karena capek juga, bosan juga, bingung juga harus mulai dari mana tugasnya. Karena kan udah ditumpuk juga dari tugas-tugas yang lain, mata pelajaran yang lain. Jadi kayak ya sudah lah, nanti lah dulu, nanti lah kayak gitu. Nah, oke, baik. Ibu sangat mengerti bagaimana yang Aulia rasakan ya. Karena memang terkadang kalau kita capek itu juga pasti kayak malas aja gitu buat ngapa-ngapain. Kadang tuh juga apalagi kalau terkait soal tugas, kadang tuh ya bingung aja kan mengerjakannya di mana, apalagi yang seperti Aul bilang pekerjaannya juga sudah menumpuk. Nah, seperti yang ibu juga bilang tadi, ketika Aulia menumpuk tugas, itu pasti waktu yang dibutuhkan tuh jauh lebih banyak untuk mengerjakannya. Nah, coba Aul bayangin, seandainya Aul menumpuk tugas, pasti waktu istirahatnya Aul berkurang. Misalkan yang Aul bisa istirahat dalam waktu 2 jam, ujung-ujung terkurang, Aul hanya bisa istirahat dalam waktu 1 jam. Kalau misalkan memang Aul kebingungan, Aul ini punya teman-teman yang bisa diajak untuk belajar bersama. Jadi ketika Aul kebingungan, Aul juga bisa bertanya, seperti itu. Jadi pada saat proses mengerjakan tugasnya pun juga Aul tidak merasa banyak beban seperti itu. Ya Bu, saya paham. Jadi dari saya bicara sama ibu nih, saya dapat menyimpulkannya Bu ya, sebenarnya tuh yang salah tuh dari saya sendiri juga, karena terlalu meskipun capek tuh, tapi sebenarnya tuh masih ada hal yang lebih penting tuh juga Bu. Ya, kayak yang tugas-tugas tadi kan itu harus dikerjakan lebih dulu. Nah mungkin kalaupun saya bicara sama ibu saya sendiri untuk mengerjakan tugas duluan tuh, sepertinya ibu saya akan mengerti kali ya Bu ya, karena kan mau bagaimanapun ibu saya juga menyuruh saya untuk berfokus belajar aja kayak gitu. Tapi kadang memang sayanya yang beretika untuk nanti lebih baik membantu ibu di pasar gitu. Nah mungkin untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk manajemen waktu. Nah terus saya juga menyicil kali ya tugas, terus belajar sambil bermain sama teman juga bisa kayaknya, sama mementingkan sekolah itu juga. Oke, iya baik. Apa yang Aulia sampaikan itu juga sangat baik. Aulia sangat boleh untuk membantu dalam bagaimana membantu ibu dalam berjualan, mengerjakan pekerjaan rumah, tapi tetap jangan lupakan juga tugasnya Aulia sebagai siswa, karena memang melihat aktivitasnya Aul yang memang dari pagi ketemu sore harus bersekolah, setelah itu membantu ibunya berjualan, ditambah lagi juga harus beberes, ya itu kan memang sudah menjadi siklus kehidupannya Aul juga. Tapi ya mau bagaimana lagi,
tetap luangkan waktu sedikit supaya bisa untuk mengerjakan tugas. Kalau mungkin Aul rasa Aul bosan untuk mengerjakan tugas sendiri, Aul bisa mengajak teman yang mau untuk mengerjakan tugas bersama. Jadi mungkin ketika ada hal yang Aul tidak pahami dari pembelajaran tersebut, Aul bisa menanyakan ke teman yang paham. Jadi makanya itu tadi Ibu sempat menanyakan, berarti bagaimana tentang terkait hubungan pertemanan Aul di sekolah seperti itu. Oh ya Bu, baik Bu, saya mengerti. Nanti saya mulai coba untuk menatanya lebih baik, sekalian apa namanya nih, belajar juga sama teman-teman kayak gitu Bu. Oke, baik. Saya harap juga semoga setelah dari sini Aul sudah bisa untuk memanajemen waktunya dengan baik. Tidak apa-apa kalau mungkin tidak keseluruhan, tapi berproses ya, perlahan-lahan Aul bisa lah memanfaatkan waktu yang luang itu untuk sambil sembari mengerjakan tugas. Karena kesian di Aulnya juga kalau misalkan terlalu banyak menumpuk tugas, takutnya tidak ada tugas yang sama sekali terselesaikan. Jadi Ibu harap semoga apa yang sudah kita bicarakan ini juga bisa dapat membuahkan hasil yang baik untuk Aul. Dan kalaupun ternyata nanti Aul ada hal lagi atau mungkin ada suatu hal lagi yang mau ditanyakan atau mau dibicarakan kepada Ibu sangat siap untuk menjadi teman cerita untuk Aul. Aul mungkin bisa datang lagi ke ruangan Ibu ketika Aul perlu membicarakan terkait perubahan yang sudah Aul alami, atau mungkin masalah-masalah atau keluh kesah yang sedang Aul alami seperti itu. Baik Bu, saya rasa untuk hari ini cukup juga ceritanya. Untuk perkembangan dan progres saya ke depannya nanti akan saya infokan ke Ibu. Saya juga minta izin mungkin di kedepannya nanti kalau saya mau datang lagi untuk konsultasi lagi, Ibu bisa mau membantu saya. Pastinya insya Allah Ibu akan membantu ketika memang Ibu juga ada waktu luang. Pastinya Ibu akan membantu setiap anak yang memang ingin melakukan konseling dengan Ibu. Sebelumnya Ibu juga berterima kasih karena Aul sudah bersedia untuk bercerita ke Ibu dan mau mempercayai Ibu untuk menjadi teman berceritanya Aul. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga untuk waktunya Bu. Iya, sama-sama. Habis ini ada MK apa? Habis ini mau kembali ke kelas, mungkin mau nyicil kali ya tugas untuk besok, karena kan ya, guru yang harusnya masuk di jam itu tuh lagi nggak ada, boleh dirapat. Oke, baik. Nah, itu mungkin bisa Aul pergunakan bersama teman-teman untuk bisa mengerjakan tugasnya. Oke, karena mungkin gurunya juga lagi tidak ada, saya harap tidak ada yang ribut ya, tidak ada yang keluar-keluar kelas. Iya Bu. Oke, baik. Oke, silahkan Aul. Iya Bu, makasih. Iya.